Di zaman dahulu, di tanah Kanaan, hiduplah seorang nabi yang mulia bernama Yusuf. Yusuf adalah putra kesayangan Nabi Yakub. Dia memiliki 11 saudara. Meskipun Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya, saudara-saudaranya merasa iri dan cemburu karena perhatian yang lebih diberikan kepada Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan sujud kepadanya. Lalu ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nabi Yakub memahami bahwa mimpi tersebut menunjukkan bahwa Yusuf akan memiliki kedudukan tinggi dan keluarganya akan datang kepadanya dalam keadaan penuh hormat. Namun, Yakub juga merasa khawatir tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf mungkin merespons mimpi tersebut, mengingat adanya kecemburuan di antara mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan sesuatu yang jahat. Setelah menyepakati rencana itu, mereka mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub. Mereka meminta izin untuk membawa Yusuf bermain bersama mereka. Meski awalnya ragu, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dengan hati yang penuh kekhawatiran. Awalnya, saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, tetapi kemudian salah satu dari mereka, yang lebih berperasaan, menyarankan untuk membuangnya ke dalam sumur, agar dia diambil oleh para musafir yang lewat. Mereka lalu melaksanakan rencana ini dan dengan licik, berbohong kepada ayah mereka dengan mengatakan bahwa Yusuf telah dimangsa oleh serigala. Sambil menunjukkan baju Yusuf yang telah dilumuri darah palsu, Yusuf ditinggalkan sendirian di dalam sumur yang dalam. Tetapi Allah menjaga dan melindunginya. Tak lama kemudian, rombongan kafilah menemukan Yusuf. Mereka mengambil Yusuf dan menjualnya sebagai budak di Mesir. Dia dibeli oleh pejabat Mesir yang dikenal dengan nama Al-Aziz. Al-Aziz adalah salah satu pembesar kerajaan Mesir, dan Yusuf kemudian tinggal di rumahnya. Ketika Yusuf tumbuh dewasa, ia menjadi seorang yang sangat tampan, cerdas, dan berakhlak baik. Hal ini menarik perhatian istri Al-Aziz, Zulaiha. Dia mencoba menggoda Yusuf. Namun Yusuf, karena ketakwaannya kepada Allah, menolak dan berusaha menjauh dari perbuatan dosa tersebut. Akibatnya Zulaiha memfitnah Yusuf, seolah-olah dialah yang mencoba menggodanya. Hal ini membuat Yusuf dipenjara, meski ia tidak bersalah. Di dalam penjara Yusuf tetap menunjukkan akhlak mulia dan mendapat kepercayaan dari para tahanan. Dia juga dikenal sebagai orang yang mampu menafsirkan mimpi. 2 tahanan mendatanginya untuk meminta tafsiran mimpi mereka. Salah satu dari mereka adalah pelayan raja, dan Yusuf menafsirkan bahwa orang tersebut akan segera dibebaskan dan bekerja kembali di istana. Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau dimakan oleh 7 bulir gandum kering. Seluruh ahli tafsir mimpi di istana tidak bisa menjelaskan mimpi tersebut. Pelayan yang pernah bertemu Yusuf di penjara kemudian mengingat keahliannya dalam menafsirkan mimpi, dan menyarankan agar raja meminta Yusuf untuk menafsirkannya. Setelah Yusuf dipanggil dan menafsirkan mimpi tersebut, ia menjelaskan bahwa mimpi itu berarti Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur yang melimpah, diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang hebat. Yusuf menyarankan untuk mengelola hasil panen selama 7 tahun masa subur dengan bijaksana, agar persediaan cukup untuk menghadapi masa paceklik. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Yusuf, sehingga ia mengangkat Yusuf sebagai pengelola lumbung Mesir, yang kemudian membuatnya memiliki posisi penting di kerajaan. Ketika masa paceklik tiba, keluarga Yusuf di Kan'an juga mengalami kekurangan makanan. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Namun, mereka tidak mengenali Yusuf, yang kini menjadi pejabat tinggi. Yusuf menguji mereka beberapa kali untuk melihat apakah mereka sudah berubah, termasuk dengan menahan adiknya Bunyamin. Pada akhirnya Yusuf membuka jati dirinya dan memaafkan saudara-saudaranya atas perbuatan yang mereka lakukan di masa lalu. Setelah pertemuan yang emosional dengan saudara-saudaranya, Yusuf meminta mereka untuk membawa ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam ke Mesir. Nabi Yakub yang sudah lama merindukan Yusuf, akhirnya bertemu kembali dengan putranya. Setelah sekian lama berpisah, Yusuf memohon kepada Allah agar keluarga mereka bersatu kembali, dan mereka semua tinggal di Mesir dan hidup bahagia.